Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melimpahkan rahmat karunia bagi kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, limpah rahmat bisa dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka curhat Kamtibmas. Kata Pak Camat tadi, curhat itu apa? Sebenarnya supaya lebih familiar, sudah lebih gampang diingat di kepala kita curhat. Biasanya kan curhat dari pacar biasanya, atau dari suami ke istrinya, istri ke suami. Ini kita bawakan ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintah, sehingga semakin mendekatkan masyarakat dengan aparat pemerintah, bahwa apa yang diinginkan masyarakat semakin gampang diakomodir. Kemudian tidak lupa juga salam-salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang di sebelah ini insyaallah mendapat syafaat dari beliau yang hari. Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Camat, ini tajuan ini khusus. Jadi kalau saya sebut Pak Camat Tanjung Anom, tapi Kapolseknya Warjai, makanya salah apa nih Kapolsek kan? Nama Kapolseknya beda sendiri. Padahal kecamatannya adalah Tanjung Anom. Saya sebut Pak Camat Tanjung Anom sebagai jajarannya, Pak Kepala Desa, Wabil Khusus
Kades Kedungombo yang hadir, berikut beberapa rekannya, Bapak Ibu Lurah, terima kasih atas hadirnya Bu. Pak Polres, rekan Begitu, Pak Polsek, kita satu-satu. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini kalau kita bicara curhat sebenarnya ini lebih kepada menyempurnakan apa yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan kita, Babinsa maupun Kapolres, Kapolsek, jajaran Forkopimda dengan jajaran desa. Jadi kesempatan ini marilah kita manfaatkan untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi unek-unek, sehingga mungkin ada solusi yang bisa disampaikan juga, baik itu terkait dengan tugas hari-hari kami sebagai aparat penegak hukum, aparat humas, maupun nanti tugas-tugas yang mungkin bisa kita sampaikan kepada di level kabupaten, baik kepada jajaran Forkopimda, Pak PD Bupati, Pak Kajari, Pak Dandim, maupun Pak Ketua Dewan maupun pemerintah. Pada kesempatan ini saya coba buka sedikit hal supaya nanti Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa waktu itu Bapak datang. Sebenarnya tidak tiba-tiba, karena memang kita juga beberapa kegiatan dilaksanakan mungkin sebenarnya curhat ini kebetulan aja di desa ini baru sekarang, tapi kalau nggak salah saya ditanya orang pernah di desa mana dengan total jumlah penduduknya hampir 1,2 jiwa. Jumlah personil Polres itu yang paling efektifnya hanya sekitar 800 sampai 900. Jadi tidak bisa mengcover seluruh warga masyarakat kita. Jadi kita dari pagi kami kegiatan di Bogor, kemarin kegiatan di Loceret, jadi utara. Alhamdulillah malam ini kita berkegiatan di desa Kedungombo, Kampung. Baik sekalian, sebagaimana kita tahu, ya, saya beberapa minggu ini memonitor yang ada di Kampung khususnya di Kedungombo. Bahwa apa? Saya tanya Pak Kapolsek ada apa? Pak Kapolsek, Pak Babi, Pak Binsanya, kira-kira apa ini kok bisa warga kita munculkan ini? Tapi memang ya itulah. Walaupun Pak Kapolsek sudah menyampaikan apa yang mau dilakukan, dan juga sudah ketemu dengan Pak Kades dan Pak Camat, tapi rasanya tidak nyaman kalau mungkin ya, mungkin masih rasa kurang puas. Saya ingin tahu dari masyarakat langsung, makanya saya minta ketemu dengan masyarakat, tidak dengan hanya sekedar di level perangkat. Ingin tahu langsung dari masyarakat. Mungkin dari sini ada juga yang sudah pernah ada korban yang kemarin kangen ada nggak ya? Yang kemarin yang ayam, kemudian yang gas, ya. Maksudnya kita ini semua, kita tidak pengen ada spekulasi yang muncul sehingga nanti memunculkan hal-hal yang tidak baik dan negatif sehingga merugikan kita semua, terutama kepentingan warga masyarakat kita, merugikan nama baik desa kita, nama kita, kita. Karena namanya media sosial, lainnya kita ngomongkan terkadang pemikirannya lebih sadis daripada yang ngomong kenyataannya. Jadi ini perlu kita luruskan supaya tidak terjadi miskomunikasi, hal-hal yang harusnya berdampak positif adalah menjadi negatif. Ini bagus sekalian, mungkin pada kesempatan ini saya perlu tahu di Kedungombo ini mulai Januari sampai dengan sekarang ada beberapa kejadian, terutama kejadian yang begitu masyarakat. Kemudian berapa yang dilaporkan, berapa yang tidak dilaporkan,
yang tidak dilaporkan masalahnya apa kendalanya. Gak usah sungkan Pak, biar saya secara real tahu apa yang terjadi di bawah, supaya kita bisa mencari solusi bersepakat bersama untuk desa kita lebih baik ke depannya. Apa yang menjadi kendala-kendala kita di bawah, tidak hanya terkait Kamtipmas, mungkin terkait dengan masalah kesehatan, masalah kesejahteraan, mungkin pertanian atau yang lain-lain. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa curhat kita di sini sehingga kita bisa mencari formula-formulanya, apa yang menjadi kewenangan tanggung jawabnya Polres atau Polri, kemudian apa yang nanti bisa kami sampaikan, diskusikan dengan jajaran Forkopimda sehingga kita bisa mencari solusi yang lebih baik bagaimana desa ini semakin tumbuh. Dusun Bulurejo, nama itu Bima, itu dari Pak Banadi. Kamu merupakan salah satu korban dari perkebunan pada saat tanggal 26 Maret, pada saat bulan puasa. Waktunya perkiraan jam 1, jadi jam 11 itu saya masih belum tidur, jam 12 bapaknya juga belum tidur. Tapi tahu-tahunya pada waktu mau sahur jam 3:30 itu pintu kami yang di belakang itu disongkel, kemudian masuk rumah bagian belakang dan itu mengambil tas sekolah saya. Dan kebetulan di dalam tas sekolah itu ada uang operasi, uang sekolah dan uang pembayaran seragam anak-anak itu. Nah, pada paginya saya itu masuk sekolah, langsung pada bapak kepala sekolah kalau di rumah saya dimasuki pencuri. Terus saya bilang, Pak, saya perlu nyampur apa tidak, saya gitu. Nah, terus solusi dari bapak kepala sekolah itu, ya pokoknya itu ya hati-hati, tidak lapor, tidak apa-apa. Tapi cuma karena adik saya itu RT, Pak RT, saya bilang nama adik saya itu kalau di rumah saya itu dimasukkan. Nah, semenjak itu saya juga merasa tidak nyaman sekali, was-was, entah siang, entah malam, was-was, yang akhirnya kan di belakang saya itu sudah ada pagar tinggi, Pak. Akhirnya saya suruh mendidihkan lagi, terus dikasih dinding-dinding untuk keliling gitu. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin tadi dijelaskan, tapi nggak sempat lapor ke polsek atau ke Babin, nggak sempat Bu? Enggak ya? Terima kasih. Saya tidak harus jawab, biar kita ambil juga pertanyaan dulu, baru nanti kita jawab. Aku ya. Pak Korban, silakan Pak. Biar bisa cerita seperti apa, biar orang kita juga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dusun Tangsari. Nama saya Bapak Anwakti. Waktu saya kehilangan itu saya tidak tahu tugasnya jam berapa. Terus saya itu kan punya CCTV di belakang gitu. Terus paginya saya itu melihat, aku cari-cari di CCTV itu, lalu di situ itu ada orang, siapa ya ini,
saya tidak kenal gitu. Karena itu saya lalu sama Pak Won, terus dari Pak Won itu dipun ngawo jadi bapak jadi kantin tinggi, tapi sebenarnya lebih duki jam di pagi terus siangnya itu dan dua malih hasil itu aku kan lagi bahasanya hasil itu dibuat proses saya aku proses ini buat itu aku di proses itu dan laporan itu terus masih bimbingi jam 9 keluar di akhirnya untuk berkorban akhiri. Kulo kejalan kambing itu, di kambing di ayam itu langganan 14 kali ini loh, 14 kali itu langganan itu. Terus kulo paling kulo, bulan berarti kok dimaling kok sisi kok habis barang kulo ngoten. Terus akhirnya kulo bahasakan CCTV itu akhirnya ketepang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak Kapolres Nganjuk beserta jajarannya. Saya hormati Pak Camat, Porpincang dan jajarannya, Bapak Ibu Kades, Kakel, serta Jumano, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih waktunya, langsung saja Bapak Kapolres. Mungkin saya mewakili teman-teman. Memang sebenarnya pencurian itu sering terjadi di mana-mana, tapi pihak desa, terutama kami, sebenarnya kami sudah istilahnya mensosialisasikan kepada warga. Apabila kehilangan apapun, tak suruh lapor datang ke kantor desa, tapi nyatanya tidak mau. Jadi sehingga desa itu nggak punya data siapa kehilangan apa, cuma gemang-gemung tok. Nah, maksud saya kalau saya punya data, nanti kita sampaikan ke Babinsa, Babin Kamtipmas, sehingga di Polsek itu ada data. Seandainya ada kejadian di Kedungombo atau dimanapun, kan bisa dikembangkan. Sehingga Pak, kalau nanti kalau sama-sama akhirnya kan, ya mohon maaf, kalau sering terjadi kejadian cara hukumannya ya biar agak lama biar ada efek jerahnya. Maksud saya itu. Jadi nah kalau bisa nggak ada laporan yang kehilangan, kami sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya paling kehilangan kambing itu kehilangan diesel, nah yang banyak bisa kami Bejo, Pak saya Kepala Desa Bejo, nama saya Susworo Bejo. Tahun 2023 kemarin cukup banyak karena desa kami itu nggak pernah dapat irigasi dari saluran tersier, sehingga semua mengandalkan pompa. Sekarang pakai listrik karena lebih hemat, dan pompa itu kalau baru sekitar 3 juta. Kami juga kasihan kepada petani, padahal sudah dikasih beton bloknya kunci juga dibuka. Nah ini mohon masukan atau arahan supaya gimana enaknya. Nah kami sendiri juga merasa agak sulit karena warga masyarakat sekarang itu kalau suruh jaga di pos kampung itu juga enggak. Jadi rasa kepeduliannya itu yang menurut saya Bapak Ibu fakta di pulau itu hanya tengahmu mulai pos. Pada pos itu sudah setiap titik pertigaan pada pos. Pos saya itu kalau nggak salah 20 pos ada Pak.
Tapi kalau malam ya nggak ada sama sekali orangnya. Jam 9, jam 10 sudah. Nah, maksud saya ayolah bareng-bareng, jangan dipasrahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah desa. Mungkin itu ada kurang lebihnya kami mohon maaf Bapak Kapolres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ades. Sudah 5 penanggap. Sebelum kita lanjutkan, saya mau jawab dulu beberapa supaya tidak semakin nunggu. Bapak sekalian, tadi warga kita dengar langsung pertama dulunya yang pernah jadi korban, tapi memang dia tidak laporan hanya kepala sekolah sama saudara beliau Pak RT. Nah, itu total kerugiannya berapa beliau operasi? Juta. Besar. Sebulan gajinya gaji saya. Jadi gini, Bapak sekalian, di dunia ada bercerita, kemudian dari Pak Anwar juga ada cerita sering malam kejadian sehingga kemudian Pak Sidik juga cerita terkait gasnya. Tahu-tahu korbannya apa? Pelakunya sudah diamankan di polsek. Sebenarnya itu mengamankan supaya tidak ada masalah, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, jadi timbul masalah baru. Walaupun pada akhirnya beliaunya tidak mau buat laporan, sehingga kan kita juga tidak bisa memaksakan sesuatu hal itu. Kemudian tadi dari pemerintah desa yang terkait dari banyak kejadian ya Pak ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Beberapa hal yang menjadi perhatian kita itu adalah kalau Bapak Ibu sekalian, saya nggak menyalahkan loh. Maksud saya kalau Bapak Ibu tidak resmi buat laporan di Polres pun atau di Polsek itu kalau tidak ngomong ke babinya atau ke perangkat desa sehingga didatakan. Biasanya kita tuh di polisi itu belajar pola kejadian, jadi pola waktu. Biasanya kita belajar, kita selalu ada aneh setiap bulan. Itu kejadian kejahatan itu paling banyak di jam berapa? Kita semuanya punya andil bersama-sama, punya itu untuk menjaga lingkungan ya, rame-rame. Tapi kan beda yang sudah masuk medsos, diputar-putar sama orang akhirnya hasilnya beda. Jadi hasilnya yang mau saya nggak ada masalah, tapi semua kenapa dari apa dari mana akhirnya ini sehingga ini yang kita perlu kedewasaan dalam hal bermain media sosial karena kalau nggak hati-hati terkadang gini lah Bapak sekalian, jangankan kita bicara hal yang sudah pasti, contoh kayak kita membahas suatu permasalahan, mungkin kita lagi di kantor, istri lagi di rumah atau sebaliknya, atau dengan anak, istri ngomong apa misalnya, karena kita balas apa, karena kita balas itu maksud kita itu sebenarnya A, tapi kadang-kadang istri yang membaca mempresentasikannya kita tuh nggak terima atau bisa terjadi perselisihan. Makanya saya kalau ada di keluarga itu kalau ada omongan yang harus disampaikan, saya bilang jangan ngomong lewat WA, tapi kalau telepon ngomong ketemu aja. Karena kadang lewat SMS WA itu kadang-kadang salah tafsir apa yang disampaikan. Karena kan pendimuatan pemikiran kita di WA dengan yang diterima orang yang membaca kan belum sama. Hadisnya mungkin biar tujuannya warga masyarakat ini punya semangat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, tapi kan sama orang yang nggak tahu kejadian sebenarnya kan dikiranya sepertinya masyarakat sudah nggak percaya sama polisi buat
ide-ide seperti ini sehingga banyak hal-hal yang bersifat negatif. Ya kan, efeknya kan ke kabupaten kita kan jadi terlalu. Ini perlu kita antisipasi. Ya, saya tidak marah enggak. Saya kan dari awal nggak pernah. Kapolres beserta jajarannya. Terus selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Pak Kapolres serta jajarannya, juga Pak Kompol Kapolsek serta jajarannya. Yang mana Pak Kapolres, saya secara jujur menjadi kepala desa itu saya 3 periode. Sampai detik ini 99,9% Pak Kapolsek serta jajarannya, terutama Babin Kaptipmas, itu kalau di telepon 99,9% pasti diangkat. Itu saya terima kasih. Terus yang nomor 2, selama 3 periode ini Babin Kaptipmas itu tidak hanya terletak di Polsek, tapi keliling di seluruh yang wilayah saya ada di Sidoarjo. Itu biasanya mulai maghrib sampai jam 3 malam. Jam 3 malam, terus nanti mampir di tempat saya ngopi hampir subuh. Itu setiap hari. Oh ya, hotelnya kopi Pak. Itu saya sangat terima kasih. Itu Babin Kaptipmas di desa saya itu adalah Pak Sugeng. Itu 3 periode belum pernah ganti, alhamdulillah itu. 3 periode belum pernah ganti. Ya, udah itu. Ya, kalau diganti kami kira kalau seluruh polisi yang berada, khususnya berada di Kecamatan Tanjung Rob itu semua sajat itu. Sajat. Saya tidak itu mengutarakan yang tidak, tapi ini apa yang saya lihat dan saya alami. Polisi itu adalah sajat. Apabila di telepon atau di bagaimana di WA saja, itu dipastikan bahwa Kapolsek ini juga diangkat. Babin Kaptipmas juga pasti diangkat. 99,9% Bapak Kapolres. Ya. Untuk itu saya sangat berterima kasih atas kerawan yaitu Mbak Kapolres dan jajarannya di wilayah Kecamatan Tanjung Rob ini untuk melayani, melindungi, mengayomi ke seluruh warga masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Nganjuk. Apalagi yang dulu zamannya Mbah Boy Jackson Situmorang itu adalah bolone polisi. Bolone polisi, polisi bolone warga masyarakat juga bolone polisi. Sekali lagi semoga Mbah Kapolres dan jajarannya ini diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap saya berdoa semoga Mbah Kapolres serta jajarannya ini diberikan umur di atas 100 tahun yang barokah. Kami kira cukup sekian. Monggo dongo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya jaibal fadl al-bariyah, ya basital yadayni bil adiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli ala Muhammadin al khairil wara sajiyah, wa ghfir lana ya Allah fi hadhihi al-asyah. Ya Rahman Rahim, kita yang berkumpul malam ini di pendopo desa Kedunggur dalam rangka curhat Kamtipmas Polres Nganjuk yang dihadiri langsung oleh Mbah Kapolres Muhammad ini, ya Rahman Rahim, serta jajarannya, dan Mbah Kompol Kapolsek Lilik Suharyono yang menjadi Polsek Tanjung Rob Kabupaten Nganjuk ini, ya Rahman Rahim, berikanlah kenyamanan, keamanan dan kondusif wilayah di seluruh Kabupaten Nganjuk, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Rob. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rahman Rahim, Mbah Kapolres Kabupaten Nganjuk serta jajarannya ini, ya Rahman Rahim, lindungi dan berkahi dan berikan umur yang panjang di atas 100 tahun yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Tapi cukup sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.